kaum muslimin yang masih tinggal di kota Mekah hanya Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berdua tetap tinggal di kota Mekah atas perintah Rasulullah. Tentunya bersama dengan kaum muslimin yang masih ditawan oleh kaum musyrikin. Sementara di pihak lain, Abu Bakar ternyata sudah menyiapkan bekal baginya dan bagi Rasulullah, sambil menunggu izin wahyu dari Allah kepada Rasulnya untuk keluar berhijrah. Pada suatu malam, kaum musyrikin berencana membunuh Rasulullah, dan beberapa orang pun menunggu di depan pintu rumah beliau. Rencananya, begitu Nabi keluar, mereka akan langsung membunuhnya. Namun ketika beliau keluar, tidak seorang pun di antara mereka yang melihatnya. Diriwayatkan dari sebuah hadits bahwasanya beliau menabur tanah di atas kepala mereka dan kemudian meloloskan diri ke rumah Abu Bakar. Lalu pada malam harinya, mereka berdua keluar dari pintu kecil yang ada di rumah tersebut. Rasulullah dan Abu Bakar sebelumnya sudah menyewa Abdullah bin Uraikid. Ia adalah penunjuk jalan yang terampil, yang mengetahui betul jalan-jalan menuju ke kota Madinah. Keduanya mempercayai laki-laki ini, meskipun ia masih menganut agama kaumnya. Mereka mempercayakan tunggangan mereka kepadanya dan membuat kesepakatan untuk bertemu dengannya lagi 3 hari kemudian di Gua Thur. Tatkala mereka berdua tiba di gua tersebut, Allah mengaburkan jejak keduanya dari orang-orang Quraisy, sehingga mereka tidak tahu kemana arah mereka pergi. Sementara di pihak lain, Amir bin Fuhairah adalah orang yang ditugaskan untuk mengirimkan kambing milik Abu Bakar kepada mereka. Sementara itu, Asma bin Abu Bakar membawakan perbekalan keduanya ke gua tersebut. Sedangkan Abdullah bin Abu Bakar pun sengaja menyelidiki berita di Mekah untuk disampaikan kepada mereka sehingga keduanya bisa berhati-hati. Kemudian kaum musyrikin datang untuk mencari Rasulullah dan Abu Bakar ke Gua Thur serta beberapa tempat yang ada di sekitarnya, sehingga mereka melewati pintu gua tempat keduanya bersembunyi. Bahkan telapak kaki mereka sudah berada persis di hadapan Rasulullah dan Abu Bakar. Namun Allah menghalangi pandangan mata kaum musyrikin sehingga tidak dapat melihat pintu gua tersebut. Ada riwayat yang mengatakan bahwa laba-laba menutupi mulut gua tersebut, sedangkan sepasang burung merpati membuat sarang di depan gua itu. Yang demikian merupakan takwil daripada tafsiran firman Allah dalam surat At-Taubah, yang artinya, jikalau kamu tidak menolong Muhammad, maka sungguh Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika duanya berada di dalam gua. Pada waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Surat At-Taubah. Hal itu terjadi karena besarnya hasrat Abu Bakar dalam menjaga Rasulullah, sampai-sampai ia menangis saat kaum musyrikin lewat di dekat mereka. Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, apabila salah seorang dari mereka melihat ke telapak kakinya, pastilah ia akan melihat kita." Lalu Rasulullah bersabda, "Hai Abu Bakar, apakah perasaan kamu tentang kita berdua? Sedangkan Allah adalah ketiga di antara kita." 3 hari kemudian, datanglah Ibnu Uraikid membawa tunggangan mereka berdua. Lalu mereka pun segera mengendarainya. Abu Bakar menggonceng Amir bin Fuhairah, sedangkan Ad-Dili berjalan di depan mereka dengan mengendarai tunggangannya sendiri. Sementara di pihak lain, kaum Quraisy mengumumkan bahwa siapa saja yang dapat menemukan salah satu dari keduanya, yaitu Muhammad dan Abu Bakar, maka ia akan mendapatkan hadiah berupa 100 ekor unta. Dan ketika Nabi dan sahabatnya melewati kampung Mudlij, Suraqah bin Malik bin Jushum
kepala kampung tersebut melihat mereka. Ia pun segera menunggangi kudanya dan mengejar mereka. Ketika sudah dekat dengan mereka, ia mendengar tilawah Quran Nabi. Sedangkan Abu Bakar terus menoleh ke arah belakang karena khawatir orang itu akan membahayakan jiwa beliau. Lalu sementara itu Nabi sendiri tidak pernah menoleh. Dan Abu Bakar pun berkata, "Wahai Rasulullah, Suraqah bin Malik berusaha menyusul kita." Lalu Rasulullah mendoakan celaka atas Suraqah sehingga kedua kaki depannya terperosok ke dalam tanah. Kemudian Suraqah pun berkata, "Aku tahu bahwa celaka yang menimpaku ini disebabkan oleh doa kalian. Berdoalah kepada Allah untuk keselamatanku. Aku berjanji akan melindungi kalian dari kejaran orang banyak." Maka Nabi kembali berdoa sehingga Suraqah pun terbebas. Ia lantas meminta agar Rasulullah menuliskan sepucuk surat untuknya. Lalu Abu Bakar pun menuliskan surat itu di atas selembar kulit. Sesudah itu, Suraqah pulang ke kampungnya dan berkata kepada masyarakat di situ, "Sudahlah, kalian tidak usah mengejarnya lagi." Beberapa waktu kemudian, Suraqah datang menemui Nabi sebagai seorang muslim pada tahun Haji Wada. Ia menyerahkan surat yang ditulis oleh Rasulullah kepadanya dahulu. Rasulullah pun memenuhi apa yang telah beliau janjikan kepadanya, di samping karena ia memang berhak menerimanya. Dalam perjalanannya itu, Rasulullah sempat melewati kemah milik Ummu Ma'bad. Beliau tidur siang di sana. Lalu Ummu Ma'bad sempat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada kambing miliknya, yang dimana kambingnya tersebut mengeluarkan susu yang banyak dan terus-menerus, sehingga banyak orang takjub melihat kejadian tersebut.